warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإخوان. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah musalla al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan taufik dan hidayah kepada kita, dan sama-sama berharap kepada Allah setiap amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan ibadah yang terbaik yang pernah kita lakukan selama hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempat berpikir di ada kajian kita di malam ahad ini, karena beberapa kali tidak sempat kita talaki Quran, yang mungkin nanti mungkin mau di jadwal malam yang berbeda tafsir dan tahunnya, atau mungkin kita selangi selama 4 kali pertemuan dalam sepekan ini kan bisa selang-seling untuk khusus Quran tafsir kita. Karena ini sangat penting. Kita sudah terlewat beberapa pertemuan karena masing-masing ada agenda yang lain, silakan beberapa yang lain terloncat ya kajian untuk kasih dan tilawahnya. Karena penting, karena harus memang seorang laki-laki menjadi imam, dan imam di rumah menjadi pencari maisha secara imamnya sebagai bagian bagi istri dan anak-anak. Dan begitu juga ya terpenting tatkala menjadi nanti itu untuk imam dadakan itu sudah harus siap ya. Yang minimal bacaan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya, baik itu pertanggungjawaban sebagaimana pernah kita bahas di awal di dalam fikih selama ini di ta'arif kita ini. Saya saling menyampaikan begitu juga menurut dari pendapat para ulama tentang bagaimana bacaan imam ya, sangat penting. Dan terakhir sempat kembali juga kita membahas tentang bagaimana qaulnya Imam An-Nawawi tentang seseorang yang menjadi imam ya, tetapi cara dia bersolat secara munfarid atau sendiri tidak berjamaah, satu saja dari hukum atau harokat yang hilang. Yang pembahasan tentang tasydid, tentang tasydid itu bisa membatalkan salat. Nah ini sangat penting. Begitu juga dengan sempat pembahasan kita ya, tentang bagaimana hukum daripada seorang tatkala dia menjadi makmum ya, tatkala menjadi makmum ternyata mohon maaf, tatkala kita kerja atau di perjalanan, imamnya bacaannya ternyata lebih bagus makmum ketimbang. Ternyata ada satu mazhab ya, mengatakan dari 4 mazhab itu ya, yang kita bahas ya, ternyata orang yang bermakmum terhadap imam yang bacaannya mohon maaf banyak terjadi kesalahan, sedangkan makmumnya ini lebih bagus bacaan hafalan yang dibaca, itu bisa terkena juga batal sholatnya si makmum itu. Nah jadi ini deliknya menjadi serius gitu, karena memang sholat tidak bisa kita main-main. Sempat kita juga membahas, mudah-mudahan bapak-bapak ingat, kalau bapak ingat nanti lihat di channelnya Al-Jihad, di like banyak ya, ditonton ya, karena masih tanda jempolnya 1-2 orang aja ya. Jadi melihatnya kalau memang nggak sempat datang, ini pernah kita juga membahas ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan salat ini menjadi hal yang
tempat kita mencurahkan semua apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, sehingga ya memang sudah terlepas semua ya, hubungan dengan dunia ini terlepas semua. Jadi urusan dunia dan seterusnya terlepas. Pun begitu dengan pembahasan kita dengan dari awal bulan yang lalu tentang salat Jumat, ya, masuk ke bab mal hukum di salatil Jumat. Apa hukumnya seorang muslim, terutama laki-laki dewasa balik, ya, karena memang disebutkan di syarat-syarat yang wajib melaksanakan salat Jumat itu, kecuali ada dua memang sepakat para ulama jumhur, anak yang belum balik, anak dengan wanita itu tidak diwajibkan. Tapi kalau dia balik sudah, ya belum berikutnya tidak ada halangan dan seterusnya. Secara syar'i yang pernah kita bahas tentang bolehnya seseorang tidak bersalat berjamaah hujan besar, banjir, khawatir, takut, atau becek dan seterusnya bisa ditangkal lampu hanyut itu boleh. Ya. Dan bahkan dalam sebuah hadis juga disama, ya pernah Ibnu Abbas, ya, kalau tak Ibnu Abbas nanti kalau bersalah Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Tatkala dikumandangkan adzan, tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah, sebelum hayya 'alas shalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu ya langsung Ibnu Mas'ud, kalau tidak salah Ibnu Abbas menyampaikan di muadzin, selesai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan mengucapkan hayya 'alas shalah. Karena kondisinya hujan besar, ya takutnya becek, sampai terjadi ketakutan dan seterusnya. Tapi sallu fi buyutikum, diganti kalimat hayya 'alas shalah. Marilah kita salat menjadi salatlah di rumah kalian masing-masing. Dan itu juga pernah kita lakukan kemarin tatkala tahun 2000 berapa Covid 2021 itu, ya. Jadi muadzin mengucapkan setelah hayya 'alas tatkala dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallu fi buyutikum, tatkala sudah ada lockdown, maka itu dibolehkan, ya, untuk menghindari pada dalilnya yang kuat, ya. Rasulullah SAW menyampaikan tatkala ada wabah di suatu kaum, suatu negeri, maka dilarang orang-orang masuk ke dalamnya, dan orang-orang yang di dalam lockdown itu keluar dari kampung tersebut. Ya. Jadi kalau ada sebagian masyarakat kemarin ngeyel, ngelamar dan seterusnya, kita punya pemerintah, dan itu ada dalilnya juga. Ya, maka Rasulullah SAW menegaskan, bisa ke kampung, bisa ke negeri, kalau sudah di lockdown, ada pemerintahnya dan seterusnya menyampaikan MUI dan seterusnya, maka kata Rasulullah SAW tidak boleh kaum dan masyarakat negeri tersebut, kampung tersebut yang ada di dalam keluar dari kampungnya atau yang dari luar masuk ke dalam kampung, karena nanti memperparah. Jadi itu ada masing-masing mempunyai dasar dan dalil. Maka jangan dari Subhanahu wa Ta'ala terkait tentang kewajiban salat Jumat ini, jadi tidak jauh dari hadis Rasulullah SAW dan di dalam salat Jumat. Di dalam salat Jumat khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, yakni di ayat yang ke-9. Ya. Ini sudah ada yang nonton salat Jumat. Juz berapa salat Jumat? Ya, masih 29. Ya, masih di 29 ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-11. Ya, terutama di ayat 9 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah memanggil kita, hai orang-orang beriman. Ya, idza nudiya lis-salat min yaumil jum'ah. Yang menandakan orang-orang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila diseru kepada kalian untuk mengerjakan salat khusus pada hari Jumat. Jadi salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka ya sambutlah seruan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersegera menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Untuk apa? Tidak lain adalah dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampai ditegaskan di sana. Ya, ditegaskan apa? Fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wadarul bai'. Ya, lepas, tinggalkan, tutup semua perniagaan. Kalimatnya di sini perniagaan jual beli ya, termasuk kantor dan segala macam yang pokoknya berafiliasi tentang bagaimana kita kerja dan menghasilkan uang. Lepasin, tinggalkan. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai banyak orang yang mulai menentang ayat ini. Dan hari Jumat masih santai jualan, masih santai ngerjain tugas kantor dan seterusnya. Mungkin kalau orang-orang ya sama selesai. Tapi ada yang melipir ke kantin, makan, doa ya. Ada yang memang tak pergi ke masjid. Jadwalnya sudah diberikan kemudahan oleh kantor perusahaan untuk melaksanakan. Tapi ada yang datang melipir ke kantin. Tukang kantin juga tetap jualan. Yang jualan pinggir jalan, oke jalan. Jadi sudah mulai ditentang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban dan khusus di dalam ayat ini di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, fas'au ila dzikrillah. Maka bersegera menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa darul bai'. Di sana menggunakan huruf waw, harful 'athf. Maka dia mempunyai keterkaitan sebelum hal itu. Maka ditahsin. Kalau kita membaca ayat ini tidak bisa dipotong. Kalau Bapak membaca, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini maka waqaf atau harus diposabung. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Maka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah dan tinggalkan. Jadi nyambung yang urusan tentang jual beli, perniagaan yang menghasilkan uang dan seterusnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka yang diinginkan itu kata Allah, meninggalkan perniagaan itu, bersegera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, itu lebih baik bagi baik. In kuntum ta'lamun, dipertegas lagi semua. Jika kalian maka kalau nggak kita ngaji, nggak dijelaskan, nggak tahu, maka kita nggak tahu, nggak paham. Ada apa sebenarnya dengan sholat Jumat ini? Coba kita telisik. Pernah nggak kita menyingkirkan? Kenapa orang-orang Yahudi itu hari Jumat, hari Sabtu itu sebagai hari ibadah dan hari tempat mereka beribadah, dan mereka muliakan Yaum Sabat, disebut dengan Yaum Sabat. Lalu maaf saudara-saudara kita di hari Nasrani di hari ini itu bukan tanpa alasan mereka membuat, enggak, ada dalilnya dan sahih dari Rasulullah SAW. Dan ini disampaikan di dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, pada Rasulullah SAW, "Nahnu al-akhirun as-sadiquna yawm al-qiyamah, baina lahum awtul kitab min qablina wa awtiyanahu min ba'di." Kata Rasulullah SAW, kita ini adalah umat terakhir yang sebagai saya, aku sebagai Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sadiquna yawmal qiyamah ba'd. Akan tetapi kita ini umat terakhir kata Rasul, tapi nanti paling depan, paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada utul kita dan qablina, ada golongan sebelum kita itu diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, autiyanahu min ba'dihim. Begitu juga dengan golongan sebagian yang lainnya. Jadi ada golongan sebelum kita, ya, mereka itu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu, ya. Dan begitu juga setelah mereka, ya. Kemudian setelah mereka itu ada lagi. Akan tetapi kita umat terakhir, ya, walaupun lebih dulu mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, tapi kita yang lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab. Nah, begitu juga jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hadza yawmuhum alladhi farada 'alaihim faqtalafu fi. Pada hari ini, kata
Kata Rasulullah SAW ditunjuk maksudnya di dalam hadis ini bahwa ahli fasir hadis mengatakan ini hari Jumat. Mereka itu diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Walaupun mukhtalifun, tapi mereka itu berselisih tentang hal itu. Mereka itu mukhtalifun. Dua golongan ini atau dua golongan sebelum kita, umat sebelum kita itu mereka berselisih untuk melakukan ibadah pada hari Jumat. Fahadana Allah, kata Rasul, akan tetapi umatku dan aku diberikan hadana. Apa artinya? Petunjuk pada Allah untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat. Fannasu lana fihi tab'ul yahuda ghadan. Dan pada hari ini kalian lihat manusia dari golongan Yahudi itu melakukan ibadah besok harinya. Setelah kita melakukan ibadah hari Jumat, yakni hari Sabtu. Fan-nasara ba'da ghadan. Dan kaum Nasrani itu lusa setelah hari Sabtu. Jadi bukan dibuat-buat secara gampang, natural begitu saja. Orang Yahudi yang Sabat hari Sabtu dimuliakan mereka ibadah di sana. Lalu berikutnya mana teman-teman dari saudara kita Nasrani itu hari Ahad. Mereka itu semua itu dulu pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah pada hari Jumat. Tapi mereka itu berselisih, gak mau melaksanakannya. Fahada Allah, kata Rasul, tapi umatku dan aku diberikan petunjuk oleh Allah untuk melakukan ibadah. Nah kita sekarang sepanjang waktu mau ibadah, tatkala sudah hari Jumat datang, ya sampai ada iqamah santai dan seterusnya, alhamdulillah sampai melipir dan melakukan salat Jumat. Nah kalau Rasul mengatakan sebuah hadisnya, ya aku ingin kalau Rasulullah SAW tidak menjadi imam, orang lain menjadi imam, dan aku akan datangi semua rumah dan orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah oleh Abu Bakar rumahnya, dan Abu Bakar tempat perniagaannya betul-betul mereka hukum. Kata Rasul. Ya. Maka sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala perlunya kita kembali lagi ya, mengingatkan pribadi sendiri, keluarga, anak-anak yang sudah balik dan seterusnya. Maka pentingnya memang menanamkan kebiasaan di rumah dan seterusnya untuk bisa kita ya kepada anak-anak itu bukan keras tapi tegas. Kan kita sudah membahas beberapa tentang bagaimana Rasulullah SAW yang kita juga dalam majelis menyampaikan untuk sholat, perintahkan kepada anak kalian untuk mengerjakan sholat. Ya, maka pertegas dia tatkala umur 7 tahun, fadribu boleh mukulnya tatkala umur 10 tahun kalau enggak sampai dirinci umur. Ya, tatkala dia umur sekian, 6 tahun, 7 tahun diingatkan kembali, tegaskan lagi umur 7 tahun. Kalau sudah mulai 10 tahun boleh mukul, tapi jangan sampai melukai baik itu fisik ataupun psikologis. Caranya bagaimana supaya tidak memukul dia tadi? Dari sejak dia bayi, sejak kecil diajar sholat, dibiasakan melihat ibu bapaknya sholat, waktu dan seterusnya, ngaji dan seterusnya. Nah ini memang penting, sehingga nanti maaf kalau kita anak itu sudah balik, itu enggak urat leher kita itu enggak keluar kalau mereka untuk sholat, enggak sampai keluar. Maaf kita flashback kembali, kamu jangan seperti bapak dulu. Bapak dari kecil muda berbaliknya enggak pernah sholat, tinggalin sholat. Dan kalau sudah nikah punya anak sekian baru sadar sholat itu mungkin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi enggak perlu keluar dari itu. Ya, dia mendengarkan azan saja atau mungkin saya pernah contohkan. Dan kalau kita hukum anak karena mungkin pernah kita lihat dia bermain, kita kadang ingin sholat di musola di masjid. Nah sekarang saya hukum enggak boleh ke masjid. Terus mereka ada dia nangis, Pak, jangan dihukum ke masjid. Saya mau sholat di masjid. Sampai nanti saya gelo-gelo. Itu baru top. Jadi bukan menyuruh anak maghrib datang sholat itu pun susah kan. Tapi kalau kita hukum untuk dia gak mau sholat datang, atau sekarang sholat maghrib atau sekarang isya ini jangan hukum karena kemarin ketemuan main. Terus dia nangis-nangis minta tolong sampai bukan maaf rebutannya adalah jajan HP atau nonton TV dan seterusnya. Nah itu menjadi sebuah indikator keberhasilan kita bisa membiasakan anak sendiri. Maka ini jemaah yang Subhanahu wa taala dan pribadi begitu juga dengan namanya jemaah khususnya di masalah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan dari Jabir bin Mas'ud, "Laqad hammatu anna amara rajulan yusalliya bin nasi tsumma huriqa 'ala rijal." Nah ini hadis yang kita sampaikan tadi.
Nyata riwayat dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW mengatakan, aku benar-benar berniat tidak menyeru ya kepada seorang menjadi imam. Ya, rajulun yusalli bin nas, untuk menjadi imam bagi sahabat yang lainnya. Tsumma huriqa 'ala rijalin yataqallaquna 'an al-jum'ati buyutahum. Aku tatkala berniat, kata Rasul, hendak akan berniat, benar-benar berniat ingin nyuruh seseorang menggantikan aku jadi imam. Lalu aku keluar dari masjid karena aku menggantikan, dan aku untuk apa? Membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Itu kalau Rasul. Ya. Dan ini hadisnya Imam Ahmad dan Muslim. Lalu berikutnya Abu Hurairah juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa keduanya pernah mendengar baginda Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau mendengar kata Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ati aw la yakhtimanna Allah 'ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. La yantahiyanna aqwamun, adalah orang-orang itu menghentikan perbuatan mereka. Ya. Apa perbuatan mereka? An wad'ihimul jum'ati aw la yakhtimanna Allah 'ala qulubihim, yakni meninggalkan salat Jumat. Hendaklah mereka orang-orang itu meninggalkan perbuatan mereka. Perbuatan apa? Niat dan melakukan untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Perkaranya apa? Kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai, dan nanti Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ta'imul jum'ati aw la yahdimanna Allahu 'ala qulubihim. Allah akan menutup hati mereka. Nah, kalau Allah sudah menutup hati mereka atau orang-orang yang meninggalkan salat Jumat itu, maka tidak ada lagi, sebagaimana pembahasan kita di pekan yang lalu, dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyesatkan seseorang hambanya, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan hidayah. Maka ini kuncinya. Maka salah satu Allah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisharatun wa lahum 'adzabun alim. Maka kalau orang-orang yang sudah ditutupkan telinganya, matanya, hatinya, maka terakhir itu adalah bagi mereka itu adalah azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita di sini, jangan meremehkan salat Jumat. Dan ada saudara kita yang mengatakan, ya mungkin karena hidup di jalan dan seterusnya, hidayah belum datang, ya sampai mengatakan salat 5 waktu bolehlah kita tinggalkan. Tapi minimal lah salat Jumat jangan sampai tertinggal. Ada yang mengatakan minimal lah salat ya 1 tahun sekali itu bisa dikerjakan Idul Adha dengan Idul Fitri. Satu sisi pemahaman ini salah besar. Karena salat Idul Fitri itu boleh dan tidak ada kewajiban, dia sunnah. Jumat bagiannya adalah wajib, ya, bagi setiap yang tidak memiliki halangan. 5 waktu, lebih-lebih lagi dia aini fardu ain, tidak ada alasan pun. Kemarin hadis kita cari-cari dalil pun dari nakli atau dari nakli atau akli Al-Quran dan hadis sunnah, itu tidak ada dalil satupun orang boleh meninggalkan salat yang 5 waktu. Ya. Dalam kondisi apa? Selama dia masih mendengarkan, masih bisa menggerakkan tangannya, membimbing matanya dan seluruhnya, tidak bahas tuntas. Ya. Jadi pemahaman itu suka memang konteksnya adalah, tapi oke lah kalau saudara-saudara kita di jalanan dan seterusnya, dia sudah waktu bolong salat Jumat sudah ditinggalkan, maka ramai masjid. Ya. Nah, ada hadis yang menerangkan tatkala sholat subuh itu bisa sampai seperti sholat Jumat, ramainya. Ya, nanti kan ramai itu berarti mana? Yang 5 waktu itu, yang orang-orang meramaikan sholat Jumat itu kan tidak ke masjid. Nah, kembali lagi, tidak mengikut kajian, tidak ada penjelasan yang detail masuk kepada mereka. Pahamnya mereka memang tadi dalilnya mereka salat jamaah 5 waktu isi bolong amal, paling enggak minimal kita menjaga salat dulu, maka ramai salat Jumat. Maka ada ulama mengatakan salat subuh itu berjamaahnya sama salat Jumat, maka itulah akan awal mulai yang terbangkitnya daulah Islam.
agar terbentuk kembali lagi pemerintahan Islam. Karena sholat 5 waktu berjamaah itu sama ramainya seperti sholat Jumat. Kita lihat di antara masjid kalau hari Jumat, nggak muat kan sampai pelataran masjid, sampai gelar apa namanya, karpet kan, gelar apa namanya, untuk bisa sampai ke jalanan, ya, sampai ke jalanan. Saya belum menemukan di sini. Saya nggak tahu kalau di Jawa mungkin pasti ada. Di Lombok itu sudah umum, Pak, umum. Ya. Jadi kalau kami di sana di NTB khususnya juga di Lombok itu, kalau Jumatan itu jalan raya itu, mau jalan raya gede, jalan raya kecil itu memang nggak digunakan, ditutup. Saking memblodanya jamaah sampai sholat di jalan-jalan. Jadi jalanan-jalanan yang biasa dipakai aktivitas sehari-hari orang yang rumah motor itu hari Jumat itu sudah clear, tidak ada. Bukan, mohon maaf, kalau kita kan di sini ditutup karena ada parkiran di jalanan orang muat. Kalau ini memang dipakai Jumat, nggak muat masjid, ya udah jalanan gelap tidak ada. Nah, seperti Idul Fitri. Nah, bagaimana kita menciptakan salat yang 5 waktu berjamaah ini seperti sholat Jumat? Maka akhirnya dari saudara-saudara kita ada subuh jamaah, subuh bareng-bareng, keliling dan seterusnya, ini seperti musola masjid, meramaikan dan seterusnya. Maka dari masjid di dalam masjid mungkin kita memang perlu juga, gitu kan, mengadakan hal itu. Maka dari di awal mukadimah tadi, memang di dalam tas masjid awal, memang perlu kita berikan waktu untuk bisa kita nanti memperbaiki kembali bacaan, menikmati bacaan itu sendiri. Dan memang kita menyaksikan belum maksimal. Ya, Bapak juga belajar di lembaga, beberapa lembaga lagi sekira juga belum maksimal ya. Ya mohon maaf, yang sebesar-besar ini bacaannya masih belum benar-benar maksimal. Di antara maksimal sedikit ke atas masih banyak yang harus memang benahi. Ya, kan kemarin juga ikut pernah yasinan, tahlilan, kita dengar bacaannya, masya Allah masih memang belum. Di Yasin saja perlu kita ada makan wakaf yang harus dimana potong, mana boleh, mana sambung dan seterusnya. Di ibu-ibu juga kemarin beberapa kali ngisi pengajian di blok C, di blok A, di Asyhada, kebetulan yang menjadi ibu kita juga diundang, diberikan juga kesempatan untuk bisa membaca tahlil, membaca Yasin dan seterusnya. Itu juga masih harus baca di mana ini bacaan, terutama makan yang wakaf dan seterusnya. Manual pasar banyak ada. Intinya memang ya sedikit, walaupun ini ya memang tidak ada intinya untuk kita belajar. Ada kesempatan dimanapun kita belajar di sini. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala ini penting di salat Jumat ini begitu jamaah. Ini 2 hadis, 3 hadis yang menerangkan itu. Jadi yang pertama, tidak serta merta sekolah ngomong segala macam itu ternyata Allah itu sudah memberikan perencanaan itu jauh. Jadi secara otomatis itu benar. Jumat ibadah hari yang agung bagi orang Islam berpondok. Ini ternyata ba'danya pun kata Rasulullah SAW itu sudah ditentang Allah SWT. Di Sabtu itu, di hari Sabtu itu orang yang boleh beribadah itu bukan dengan speknya mereka, itu tidak. Tapi berdasarkan dalil yang sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan bahkan sebelumnya Allah sudah memerintahkan mereka ibadah. Kalau Nasrani juga begitu, ternyata ba'da Ghadir kata Rasulullah SAW, hari lusa. Jadi bahasa Arab itu lusa itu ba'da Ghadir. Ghadir itu besok, ba'da Ghadir itu lusa. Ya, itu ibadahnya orang-orang Nasrani, ternyata hari Ahad. Maka ini dalil-dalil yang menerangkan tentang hadis. Abu Ja'ad ad-Dam'ani, seorang sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha Jum'atin", barang siapa yang meninggalkan 3 kali berturut-turut dalam Jumat, taharrama biha Allahu 'ala qalbihi, maka tatkala dia meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut karena menganggapnya sepele, biasa-biasa saja, maka Allah Subhanahu akan menutup hatinya dengan menutup yang sempurna. Jangan heran, Pak. Mohon maaf kalau tatkala sudah meninggalkan Jumat 3 kali, ya, maka tatkala kita ajak dan seterusnya besoknya ninggalin terus nanti mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW. Ya, maka kembali lagi hidayah itu baru datang dari siapa? Maka tidak salah
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal. Kita selalu menitipkan doa ini bagi saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah, yang masih dalam kondisi di dalam kezaliman dan seterusnya. Pun itu pun kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang hidup yang mati. Sebelum kita berdoa kembali berdoa diri kita, keluarga kita, atau kita mengawali doa kita untuk diri kita dan keluarga kita. Maka siapa saja yang diwajibkan salat muslim kita sampaikan tadi. Cuma ulama mengatakan bahwa perempuan dan anak kecil, ya, ini dua ini dibolehkan tidak atau disunahkan tidak melaksanakan. Tapi orang yang mana termasuk orang-orang yang mampu datang mendengarkan dan seterusnya, ya, dia pun konteksnya dia sama halnya tentang diwajibkan ya salat 5 waktu yang berjamaah itu bagi laki-laki, maka itu yang menjadi syarat orang-orang yang diwajibkan melaksanakan. Lalu siapa saja yang tidak boleh? Ya termasuk tadi, atau yang boleh meninggalkan salat jamaah, ya perempuan, ya anak kecil, ya, sebagai jemaah ulama mengatakan, begitu juga orang yang sakit yang sulit untuk pergi ke masjid, susah dia pergi ke masjid, khawatir untuk bertahan parah sakitnya tatkala dia memaksakan untuk datang ke masjid. Maka di sini terdapat syarat Rasulullah SAW bersabda, beliau meriwayatkan, al-jum'atu haqqun wajibun. Salat Jumat itu hukumnya wajib. Hakun wajibun ala kulli muslim, atas setiap diri seorang muslim. Fi jama'atin, dengan cara dia berjamaah. Jadi tidak boleh Jumat ini dikerjakan munfarid sendiri-sendiri. Illa arba'atan 'abdu mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Yakni di sini dipengecualikan, ya, dia dikerjakan dengan berjamaah kecuali bagi 4 golongan. Kecuali 4 golongan ini tidak diwajibkan. Siapa mereka? Abdul mamluk, yakni ya seorang budak. Lalu berikutnya imra'atun, seorang perempuan. Lalu sabiyyun, seorang anak-anak atau anak yang belum balik. Au maridun, atau orang yang sedang sakit. Itu boleh tidak melakukan salat. Jadi 4 golongan ini kata Rasulullah SAW. Satu budak, lalu yang kedua adalah imra'ah, perempuan, lalu yang ketiga adalah sabi, anak kecil yang belum balik, dan yang berikutnya adalah marid, orang yang sedang sakit. Lalu siapa lagi yang boleh tidak melakukan salat Jumat? Yang kemarin kita sudah bahas tentang musafir, orang yang keluar dari kampungnya, boleh dia tidak salat Jumat, tapi wajib tetap menggantinya dengan salat zuhur. Zuhur tetap jalan, gitu ya. Hatta, ya, maka di sini tatkala dia musafir, maka Jumat itu wajib bagi yang mungkin. Karena syaratnya sudah kita bahas juga. Tatkala selesai dia dalam konteks dia safar, dia menjadi mungkin, maka kewajiban Jumat itu jatuh kepada, ya, harus melaksanakan salat Jumat. Selama dia ada dalam kondisi safar, maka boleh dia tidak melaksanakan Jumat, tapi wajib dia melaksanakan salat zuhur. Lalu yang kelima adalah orang yang kesulitan membayar hutang dan takut ditahan. Orang yang mempunyai hutang, ya, takut dia tatkala dia akan sholat Jumat jangan-jangan nanti ketemu sama yang tempat dia hutang dan ditahan atau dipanggilin polisi untuk dipenjara. Sampai seperti itu. Allah memperhatikan orang yang mempunyai hutang. Dia niat untuk membayar tapi sulit untuk membayar. Masih sulit. Boleh dia meninggalkan, tapi tetap harus sholat. Lalu berikutnya orang yang sedang bersembunyi dari penguasaan yang atau pemerintah yang walim, ya, pemerintah yang walim. Ya, tentang hutang tadi ya, jangan desas-desus. Oleh itu boleh, tidak. Kalau orang yang niatnya memang tak mau bayar dan seterusnya, maka tetap. Ini dia niat ingin jelasin hutangnya, tapi ternyata nggak bisa, dia masih cicil dan seterusnya, jatuh depo dan seterusnya. Takut jangan-jangan nanti pas kalau pulang sholat Jumat temukan oleh dari kawasan, keluar ditangkap di penjara. Nah, karena seperti itu para ulama membahas itu dan boleh dia untuk tidak datang ke masjid untuk tidak melaksanakan salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadits Rasulullah, "Man sami'a nida falam yajib 'ala salatihi lahu illa min dhurrin." Orang yang mendengarkan azan, man sami'a nida,
seorang laki-laki yang mendengarkan suara adzan, sekali lagi, seorang yang mendengarkan suara adzan dan tidak falam yajib, dan dia tidak mendatangi suara adzan tersebut untuk melakukan salat as-salat berjamaah, lahu illa min udhrin, ya, tanpa ada udzur untuk dia tidak mendatangi suara adzan tersebut, untuk mendatangi masjid. Jadi dia tidak mempunyai udzur nih, tidak mempunyai kesulitan untuk datang ke masjid melakukan salat berjamaah. Qala wa mal udhru, ditanya Rasul, ya Rasul, kira-kira udzurnya itu apa? Untuk dia misalnya tidak boleh atau dia bisa tidak mendatangi tidak atau suara adzan tersebut. Kata Rasulullah khaufun aw maut. Jadi udzurnya itu dua, dia takut atau dalam kondisi sakit. Maka Rasul mengatakan man sami'a nida'u falam yajibu fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa orang yang mendengarkan adzan lalu dia tidak mendatangi adzan tersebut untuk melakukan salat Jumat, ya, maka Rasul mengatakan fala salat, maka salatnya itu tatkala dia tidak ikut berjamaah, dia salat munfaridah tidak sah. Sekali lagi, kata Rasulullah SAW, bukan kata saya. Man sami'a nida, barang siapa mendengarkan suara adzan, falam yajibu, lalu dia tidak mendatangi adzan tersebut untuk melakukan salat berjamaah di masjid, fala salata lahu, maka salatnya tidak sah, salat sendirian. Illa min udhrin, kecuali dia mempunyai udzur. Rasul para sahabat bertanya, qalu mal udhur ya Rasul, apa kira-kira udzur yang membolehkan dia untuk tidak atau salatnya sah walaupun dia salat sendiri di rumah, tidak datang ke masjid mendengarkan adzan untuk menyambut adzan itu? Khaufun aw maut, dia takut dan juga dalam kondisi sakit. Entah itu takutnya karena hujan besar, entah itu takutnya karena sakit, dia akan datang misalnya menambah sakitnya. Termasuk tadi juga takut tatkala dia akan keluar akan ditangkap, ya, dia kuat mampu mau bayar niatnya tapi nggak mampu, ya nggak selesai, takut dia, termasuk takut juga dalam kondisi perang, ya, dalam kondisi bom jatuh dan seterusnya takut, ya, ada urusan ini. Begitu juga dengan Allah. Nah, ini yang serunya, ini yang menjadi pembahasan alinea pertama dari hadis man sami'a tidak. Orang mesti dengar, ya, dia datang ke masjid tapi kamu datang ke masjid, maka fala salat, salatnya tidak sah dia seperti itu, kecuali ada ulurnya. Ini sanad yang kata dari Abu Daud dengan isnad sahih, dengan sanad yang sahih. Tapi yang ketujuh, semua orang yang punya halaman yang menjadikannya boleh tidak melaksanakan salat berjamaah. Semua alasan atau halaman udzur yang menyebabkan dia tidak bisa berjamaah. Contoh, salah satu contohnya, misalnya istrinya pergi, ya, dia dititipkan anaknya aktif, takut dia anaknya jadi jangan-jangan nanti megang setrum, megang setikaan, mungkin gas setikaan, atau ada kolom misalnya, takutnya rumahnya besar, punya kolomnya bisa untuk orang dewasa 2-3 meter dalamnya, atau anaknya nanti masih balita nyemplung ke sana. Nah, itu juga bagian daripada udzur. Boleh dia tidak berjamaah, boleh dia tidak berjamaah. Kekhawatiran yang mendalam kepada anaknya. Begitu juga mungkin dengan istrinya yang lagi sakit. Karena orang di rumah takut nanti istrinya sakitnya misalnya parah, nggak bisa ambil minum dan seterusnya, takut ditinggalkan jatuh, ya, atau dia ke kamar mandi nggak ada yang nonton jatuh, atau punya orang tua ibu, kita dititipkan ibu, kita sayang ibu, ya ibu kita masih satu nih, takut kita istri nggak ada, anak nggak ada yang jaga, kita juga nih satu, penanggulan istri lagi ada urut pergi dan seterusnya, ketepatan salat jamaah, ketepatan hari Jumat juga. Tapi kalau kita meninggalkan, takut nanti meninggalkan salat Jumat berjamaah, dia terjatuh di kamar mandi yang menyebabkan banyak kasus kan uang dan seterusnya. Nah, jadi itu boleh dijadikan sebagai dalil disampaikan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itu dia tanyakan. Ini baru satu pembahasan. Mudah-mudahan selesai malam ini dari babnya juga ya. Makanya saya ambilkan beberapa dalil juga dari beberapa kita, ya, supaya nanti bisa kita lihat berapa ini kan nanti pembahasan berbeda juga. Pemahaman kita kan selama ini salat Jumat itu minimal berapa orang di mazhab Syafi'i?
40. Pendapat siapa ini? Pendapat siapa? Syafi'i dengan mazhab Hambaliyah. Maliki dengan Hanafi berapa? Pernah dibahas. 2 orang boleh nggak? Boleh. Hah? 3, 12 orang ada nggak? Iya ada dalilnya 12 orang Rasulullah. Bahkan Rasulullah dari ada yang mensohinya 2 orang. 2 orang tidak termasuk imam. Jadi 3, imamnya 1, 2-nya mak. Nanti insya Allah pada Isya kita jadi mudah-mudahan bisa saya. Mudah-mudahan bisa nanti kita ini kan kita kondisikan insya Allah. Baik, nanti persiapkan pertanyaan kalau ada pertanyaan nanti di pada salat Isya ya, kalau tidak ada ya kita langsung insya Allah. Terkalang ada dalam menjawab kalau majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Baik, jemaah salat maghrib dan isya, salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah. Kita melanjutkan kajian kita masih di bab tentang al-ahkam di salat Jumat. Lalu berikutnya nanti tadi terakhir kita membahas tentang orang-orang siapa atau siapa orang yang boleh tidak melaksanakan salat Jumat. Lalu waktu salat Jumat ini pun secara umum di jumhur ulama yang menyampaikan ya sama ya waktunya dengan waktu salat zuhur. Ya, akan tetapi ada perbedaan pendapat yang dari kalangan ulama lain. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ya termasuk Nabi Muhammad SAW, Umar, Uthman dan imam-imam yang lain yang mengajarkan salat Jumat setelah matahari itu bergeser. Ya, setelah matahari itu bergeser sedikit, di sana konteksnya seperti salat zuhur atau waktu salat zuhur. Ulama Hanbaliyah ya dari kalangan mazhab Hanbali ya berpendapat bahwa waktu salat Jumat itu ya mulai masuknya waktu salat hari raya sampai dengan hari waktu zuhur. Jadi waktu hari raya maksud jadi nisbatnya mengambil waktu hari raya. Berarti tatkala Idul Fitri dan Idul Adha itu masuknya di pagi ya sampai dengan datangnya waktu zuhur. Itu mazhab Hanbali. Ya. Maka di sini secara umum di mazhab Syafi'i bagaimana disampaikan beliau ya Rasulullah SAW begitu juga dengan para sahabat yang lain ya Umar, Uthman dan imam-imam yang lainnya mengatakan salat Jumat itu waktunya tatkala matahari bergeser. Nah lalu berikutnya ya secara umum ya sebagaimana dalil jumlah rakaat daripada salat Jumat ya itu adalah dua rakaat. Sebagaimana hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab, Rasulullah SAW mengatakan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fil jamaah. Ya. Jadi dia harus dikerjakan dengan berjamaah. Wajib hukumnya bagi setiap muslim dengan berjamaah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan ya di dalam kitab Fathul Bari Al-Hafidh ya ta'rif kitabnya menyampaikan pendapat yang kuat ialah salat Jumat itu sah jika ada dilakukan oleh dua orang. Jadi 2 orang itu boleh sah. Ya. Ini yang disampaikan di dalam kitab Fathul Bari. Inna ifama qawma jama'ah. 2 orang atau lebih sudah terhitung berjamaah. 2 orang atau lebih itu sudah terhitung berjamaah. Lalu berikutnya hadis yang lain juga menerangkan tentang berapa orang jamaah bahwa sah seorang salat Jumat itu sendiri. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tentang tatkala orang masuk ke dalam masjid seorang rajulun yatasaddaqu ala ahli musallimah. Ya tidaklah ada
Dia bertanya langsung, adakah orang, tidakkah ada orang ya yang mau bersedekah terhadap orang yang mau sholat ini? Maka salah seorang dari laki-laki ya itu berdiri ya, berdiri langsung mengatakan fasalli ma'ahu, lalu dia berdiri bersamanya. Maksudnya sedekah itu adalah menemani orang yang sholat munfaridah. Kita berinisiatif berdiri menjadi makmumnya, maka itu sedekah ya, itu bagian daripada sedekah kita ya, bukan sedekah secara real dalam bentuk harta ya. Faqala rajulun yusalli ma'ahu, salah seorang laki-laki berdiri dan sholat bersama orang yang tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hadzani jamaah, maka inilah berjamaah ya, hadzani dua orang ini adalah jamaah. Jadi yang dimaksud di sini Rasulullah SAW mempertanyakan adalah orang yang mau bersedekah terhadap orang yang sholat ini, maka berdiri salah seorang ya laki-laki dan dia menjadi makmumnya. Tepuk pundak di makmum berikut apa namanya. Jadi maka itu bagian daripada sedekah kata Rasulullah SAW. Maka demikian juga dalam hadis Malik ya bin Walid radhiyallahu anhu berkata, ata rajulan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam orang atani rajulan ya. Kalau dua orang laki-laki ini datang kepada Rasulullah SAW, yuradani as-safar, mereka hendak melakukan safar berdua ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepadanya ya, bersabda, idza antuma kharajtuma. Ini pakai wazan. Jadi antum apa bacaan kalau bahasa Arab? Ana, anta, antuma, antum. Anta engkau satu orang laki-laki, antuma dua orang laki-laki. Maka Rasul mengatakan, idza antuma kharajtuma, apabila kalian berdua dalam perjalanan yang kharajtuma keluar dari kampung kalian ya, fa'idina thumma aqima, maka di sana Rasul mengatakan ya, maka islahlah, maka azanlah, adzan fa'adzinna, maka salah seorang dari antara kalian beradzan ya, thumma aqima, lalu berikutnya dirikanlah salat berdua, thumma layulakuma akbarukuma, maka di sana setelah ada iqamalah dan adalah lebih tua dari kalian yang menjadi imam. Ini salah satu dalil ketika seorang berdua berjalan keluar yang maka adalah dia ada iqamah lalu mempersilahkan yang lebih tua menjadi imam. Nah ini juga dalil ya, salah satu dalil seseorang ya yang dijadikan imam itu yang lebih tua. Maka Allah Subhanahu wa taala, nah di sini ada perbedaan pendapat ya para ulama tentang berapa orang jamaah ya, dari salat Jumat itu sendiri. Maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang jumlah peserta salat Jumat. Ada perbedaan di sana sehingga bisa disebut sebagai salat Jumat itu apa dan berapa orang yang hadir dalam berjamaah. Daud Az-Zahabi dan Asy-Syaukani rahimahullah yang menyampaikan bahwa batasan minimal dari jamaah salat Jumat itu 2 orang, 1 imam 1 makmum, berdasarkan dalil-dalil yang kita bacakan tadi. Ketika Rasulullah SAW ada rajulan Nabi SAW, orang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah SAW ya, yuridani safar, mereka berdua ingin mengadakan perjalanan. Faqala Nabi, Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu memesan ya, Rasulullah SAW mengatakan, idza antum kharajtuma, kalian berdua keluar dari kampung mengadakan perjalanan, fa'adzinna, maka salah seorang dari kalian ada ya, lalu aqima, ketika datang salat ada ya, lalu berikutnya qomat, thumma ayuwakuma akbarukuma, pilih di antara salah seorang dan bagian yang lebih tua menjadi imam, maka itu berjamaah minimal 2 orang ya. Lalu berikutnya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, Syekh Abdul Badar Ad-Dimsi rahimahullah berpendapat menerjemahkan pendapat bahwa riwayat dari Imam Ahmad ya, Imam Ahmad riwayatnya tentang jumlah
jumlah jamaah daripada salat Jumat itu yang sah berapa? Terdapat riwayat bahwa beliau mensyaratkan tujuh orang. Ya, termasuk imam tadi satu imam, 6 orang makmum. Maka riwayat yang lain mengatakan juga 5 orang, dan bahkan di dalam sebuah riwayat itu terbagi menjadi 7 sampai 8 pendapat yang berbeda. Ya. Jadi 5 orang satu imam. Tadi yang pertama mengatakan 7 satu imam 6 makmum. Ada yang mengatakan 5 orang satu imam 4 makmum. Dan ada juga riwayat yang lain mengatakan 4 orang satu imam, ya, 3 makmum. Dan ada juga yang mengatakan 3 orang, ya, 3 orang apabila di dalam kampung atau qaryah tersebut, ya, tidak mencukupi, ada masalah orang, satu imam, dua makmum. Maka ini perbedaan beberapa pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa minimal salat Jumat itu, ya, seperti salat Id ada 3 orang, ya. Sama halnya dengan salat Id, Idul Adha, Idul Fitri, Jumat itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu minimal 3 orang, 1 orang imam, 2 orang makmum. Maka di sini ada pendapat dari Syekh Abdullah bin Baz. Wa ikhtalafa ulama fil adad al-mutasharrif lahum. Perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama tentang jumlah berapa salat Jumat. Masaha al-qawl wa al-aqall ada untuk mengundi Jumatun dari salat. Maka beliau mengatakan bahwa pendapat yang lebih tepat, ya, dalam masalah ini adalah bahwa jumlah minimal peserta salat Jumat itu seperti salat Id adalah 3 orang atau lebih, 1 imam, 2 makmum. Amma syaraqal arba'ina falaysa lahu dalil. Adapun persyaratan 40 orang harus minimal, itu tidak ada landasan dalil yang kata beliau, ya sahih yang tabi'u alaih. Ya, dalil ini ada landasan dalil yang sahih. Jadi tidak ada landasan dalil yang sahih. Tapi di dalam qaul yang lain, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan aqrabul aqwalu ila as-shawab. Pendapat yang paling mendekati kebenaran itu adalah annaha ya tanqadu bi thalathah wa tajibu alaihim. Bahwa jumlah minimalnya itu adalah 3 orang, dan 3 orang ini harus orang yang sudah terkena wajib salat Jumatnya, yang sudah balik. Tidak ada boleh ada orang anak kecil. Bisa 3 orang, salah satunya anak kecil, ya, atau 3 orang, salah satunya perempuan, ya, tidak sah. Jadi minimal 3 orang ini adalah yang memang wajib balik, dia terkena wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Berarti laki-laki yang sudah balik, bukan perempuan, bukan anak kecil. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Mengolok. Pertama, masalah yang Jumat itu boleh ditinggal jika ada pesafar. Nah, itu pertanyaannya jarak berapa? Apa sama juga jika kita besar? Nah, itu pertama. Yang kedua, apa yang Ustaz sampaikan tadi, Jumat itu boleh 3 orang. Nah, semua 3 orang. Gimana? Boleh 3 orang kan? Ada yang benar 3 orang. Rukun sholat Jumat itu ada 2 ya, sholat sama khutbah ya. Nah, kalau cuma 3 orang, khutbah itu berjalan atau tidak? Baik, ada lagi yang bertanya? Aman. Baik, tentang safar sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, di beberapa bulan yang lalu. Berapa jaraknya, terus dia tujuannya apa, syarat-syaratnya. Kalau safarnya untuk zalim, untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh menjamak dan mengqasar. Berarti berlaku juga dengan Jumat. Maka tatkala jarak yang ditemukan, jumlah ulama, pada terus ini kita jelaskan dari beberapa pendapat kalangan madhab dan para ulama yang mengatakan bahwa dia safar tentang harinya, batas waktunya, minimal sehari perjalanannya berapa. Nah, ini di sini yang kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, di bulan sebelumnya. Jadi minimal di 80 km sampai
km itu minimal batas. Ketika dia harus dalil untuk dikatakan sebagai safar, boleh berjamaah dan mengqasar salat. Maka begitu juga berlaku ketika dia bisa mengganti salat Jumat itu sendiri. Nah, kalau memang dia misalnya berniat akan safar lagi tinggal di satu kampung itu tapi tidak menjadi mukim karena memang dia bukan mukim, KTP-nya bukan di sana, kita lokasi ya. Walaupun kita lahir di kampung, ternyata KTP kita ada di sini, kita kan ada mukim. Maka termasuk kita safar di kampung, boleh selama beberapa hari. Ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan 3 hari, ada 14 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Tapi kita mengambil sekarang bagaimana ya kondisi kita di sana. Kalau kita nyaman misalnya 3 hari atau 1 hari tatkala kita datang saja berjamaah dan mengqasar salat, saya ingin lebih sempurna nih salat saya, ikut berjamaah saja walaupun dalam kondisi masih safar. Kalau saya niatnya dalam kondisi kesukaan atau 3 hari di kampung masih dalam kondisi safar, itu boleh dia berjamaah dengan salat. Tapi kalau dia ingin dia kesempurnaannya ikut jamaah, ikut pengajian dan seterusnya, maka itu dia asal dan lebih bagus ikut berjamaah salat walaupun baru datang dan seterusnya. Maka itu lebih bagus, dapat pahala juga. Seperti itu. Lalu berikutnya tadi pertanyaan yang kedua tentang 3 orang, ya, minimal satu Jumat. Bagaimana dengan syarat dan ketentuan dalam Jumat? Ya, itu kan ada khutbah dan seterusnya. Maka tetap khutbah ada. Ya, khutbah itu siapa ya? Imam tadi. Ya, dan ada dipilih menjadi imam, maka khutbah. Ringan imam khutbahnya nggak mesti harus seperti kita setengah jam sejam, enggak. Tatkala alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketakwaan Allah baca satu ayat lalu dia duduk ya, orang beriman mengajar ketakwaan saja sudah selesai, duduk di antara bersujud langsung berdiri dan alhamdulillah langsung mengajar salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa salli 'ala sayyidina Muhammad seterusnya sampai akhir ya. Lalu berikutnya dia mengakhir khutbah selesai. Sah ya. Syarat rukuknya sudah terpenuhi ya. Jadi ini bagian yang perlu juga kita penuhi. Maka ayat yang tadi kita bacakan Rasulullah SAW ya tentang bagaimana ya, dari itu sendiri, maka ini menjadi bagian daripada ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah di sini ada pendapat dari mazhab Syafi'i. Kalau tadi kan Syekh bin Baz, Utsaimin, ya, sebagian besar di Saudi itu kan mazhabnya Imam Hanbali, yang ada Hanbali. Nah di mazhab Syafi'i, ya, begitu juga dengan yang mengatakan bahwa ada pendapat kurang dari 40 orang jamaah daripada sholat Jumat, maka sholatnya batal dan sah. Ya, ini pendapatnya. Maka ini perlu kita tulis lagi, ya. Maka dari dalil-dalilnya dan pendapat para ulama. Mana dasarnya mengatakan tatkala harus minimal 40 orang. Tatkala dia tidak kurang dari 40, maka sholat Jumatnya itu batal. Maka di sini kembali lagi dalam kamus ini dikatakan sah itu jika ada orang makmum. Ya, tadi yang dikatakan dari Abu Hanifah, Abu Hanifah, ya Hanafiyah, 3 orang makmum. Ya, jadi dibagikan ada 2 cukup minimal 2 orang. Ya, lalu berikutnya di mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan 3. Ya, apakah termasuk bagian daripada jamaah? Dikira-kira sebagai bagian daripada imam, maka cukup 2 orang imam, ya, atau seorang makmum yang 2 orang makmum itu sendiri. Maka sedangkan menurut Imam Malik, ya, pendapat dari mazhab Imam Malik, ya, jumlah jamaah boleh kurang dari 40 orang, ya. Namun kiranya mazhab Hanafi tadi cukup 2 atau 3 orang, ya. Kalau Imam Malik mengatakan boleh kurang dari 40, ya. Namun kiranya jangan sampai jumlah jamaah Jumat itu hanya 3 atau 4 orang saja, lebih dari itu. Maka tadi Hanafi yang mengatakan cukup 2 orang, ya, 1 makmum, 1 imam, 2 makmum. Tapi kalau Maliki yang mengatakan boleh kurang dari 4, tapi jangan sampai cukup cuma 3-4 orang saja, ya. Maka di sini dalam mazhab Imam Malik. Maka pendapat yang populer di tengah masyarakat kita,
Ya, adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Madzhab Syafi'i, bahwa salat Jumat itu dinilai sudah wajib dan sah jika minimal ada 40 orang. Pendapat yang mengharuskan 40 orang ini, ya, atau jamaah ini dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata mazhab Hanbaliyah juga mengatakan seperti itu, ya. Jadi minimal 40 orang itu sudah baru diwajibkan melaksanakan sholat Jumat atau wajib sholat Jumat. Bagaimana kalau kurang dari 40? Ya, bolehkah sholat Jumat? Nah, kalau di mazhab Syafi'i yang umum, beliau mengatakan tidak sah sholat Jumatnya, maka cukup dia sholat zuhur saja. Tapi bagaimana dengan kondisi kemarin seperti kita? Ya kan? Seperti kita kemarin apa? Tatkala apa? Ada wabah COVID, ya, cuma berdua dengan istri atau dengan anak kita anak kita 3 misalnya, dengan kita 4 ya. Tatkala kita was-was, dia menggantikan dengan sholat zuhur, maka cukup dengan sholat Jumat, boleh, cukup berjumatan dengan keluarga. Tapi karena wabah tidak jadi darurat, ada syarat, ada ketentuan atau yang menyebabkan itu tidak harus ke masjid dan atau harus berkumpul dan sebagainya. Ibnu Qudamah mencatat hadis diriwayatkan oleh para penyusun kitab di dalam Sunan Ibnu Qudamah al-Mughni. Beliau mengatakan, disebutkan dalam sebuah riwayat an Jabir bin Abdullah qala, ya, maqad sunnatu anna fi kulli 40 fama qawma jum'atan. Ya, dari Jabir bin Abdullah mengatakan, ya, Rasulullah SAW telah menjadi sunnah bahwa Jumat itu selalu dilakukan untuk 40 orang atau lebih. 40 orang atau lebih, minimal berarti ada 40 dan lebih itu memang 40 orang. Ini di dalam Sunan Ibnu Qudamah. Ya, para mujtahid mengatakan pendapat minimal yang ada 40 orang. Lalu berikutnya dari yang lain mengatakan, Ibnu Qudamah menambahkan hadis yang lain mengatakan jumlah salat Jumat itu 50 orang. Dan Abi Umamah, dari Abu Umamah mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda, tajibu al-jum'atu ala 50 rajulan. Wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya salat Jumat itu, ya, atau dia menjadi wajib tatkala jumlahnya 50 orang, ya, ala 50 rajulan. Wala tajibu ala duna dzalik. Dan tidak diwajibkan jumlah salat Jumat, atau tidak diwajibkan salat Jumat itu dilakukan tatkala jumlahnya kurang dari 50 orang. Hadis Ahmad bin Hanbal. Ya. Kira-kira bisa dibagi? Ya, kita harus ambil kesimpulan. Ya, karena kita maklum di mazhab Syafi'i, maka di sini kembali, ya, minimal dia wajib hukumnya Jumat itu tatkala sudah memenuhi syarat minimal 40 orang. Tapi tatkala ada perjalanan kita, ada dalil dan kita yakin dalil ini kita pakai sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, berdua orang laki-laki, ya, dia mengadakan perjalanan, dia pilih salah satu menjadi imam, lebih tua, lebih fasih bacaannya, dia ada di iqamat, maka tetap di sana harus mendirikan salat Jumat, walaupun berdua saja. Atau minimal makmum satu, makmumnya 2, imamnya 1, atau minimal 2 orang. Kalau mengadakan perjalanan musafir. Tapi di musafir sudah hadisnya dalilnya kuat, dia boleh tidak melakukan salat Jumat, cukup dengan menggantinya dengan salat zuhur saja. Jadi Islam tetap mudah, gampang, jangan dipersulit. Berikut ya, Pak. Ustaz, ini berkaitan Jumat nih. Ini saya alami Ustaz. Tahun 98 saya pulang Medan tuh. Ada kamu istri lah. Itu ada musola, ya. Memang jauh utama itu. Musola. Nah, saya ke situ tahun 98 sekitar 7 sampai 8 bulan. Jumlah orangnya itu di situ memang nggak sampai 40 tuh. Akhirnya kita dari Jumat tuh Ustaz, ini really saya melakukan itu dengan jemaah. Tapi orang-orang tetap Jumatan, kan? Jumatan, mungkin sekitar di bawah 30 lah ini. Akhirnya Jumatan lah.
selama 7 sampai 8 bulan. Karena saya sendiri waktu itu ya, itu berjalan terus Ustaz. Sampai saya kembali ke Jakarta. Dan sampai sekarang berjalan terus. Tapi Jadi sekarang jamaahnya udah banyak kan? mudah-mudahan lebih Pasti. Nah itu kan kalau Ustaz itu udah saya jalanin itu. Ya kan jadi masalah karena kan memang masyarakatnya tidak ada. Ya. Rakyatnya dan masyarakatnya tidak ada. Ya. Kurang 40 itu. Iya. Walaupun dia kurang dari 40 karena sababnya adalah rumahnya jauh, Iya. masih jauh ke tengah hutan dan seterusnya. Berbeda dengan kita di kota. Dan jangan saya misalnya masalah jihad mengadakan salat jamaah, khotibnya ada siap dan seterusnya, jamaah sebenarnya banyak. Tapi ternyata orang yang datang itu kurang dari 40. Maka jamaah itu ya lebih memilih kepada masjid yang memang sudah biasa digunakan untuk salat Jumat. Berbeda hukumnya tadi kita berada di satu kampung, rumahnya jauh-jauhan semua, kadang-kadang ada masjid, orang mau ke masjid jauh, ternyata kurang dari 40. Ya, boleh nggak salat Jumat karena memang Jumat sana boleh. Karena memang penduduknya segitu. Karena saya berpikir tidak mungkin kita tidak sholat Jumat tiap hari, tiap Jumat tidak sholat. Nggak mungkin. Akhirnya ya udah. Selama 7 bulan sampai 8 bulan itu. Jadi sholat Jumat kurang dari 40 itu. Ya, dapat. Kan ada dalil yang lain mengatakan boleh kurang dari 2 saja boleh. Makmum satu imamnya 2 boleh. Mau 5 orang, 4 orang juga boleh pendapat yang lain. Jadi ada ikhtilaf dan maka saya mengatakan yang dalil yang mengatakan 40 orang minimal itu tidak ada dalil yang sahih. Sampai seperti itu. Makanya ini perlunya kita dalam Islam itu jangan kita saklek dengan satu pendapat. Makanya pendapat itu bisa digunakan satu kampung, bisa ini dan seterusnya. Umumnya saja, secara umumnya saja. Gitu ya. Ya sama dengan kalau bapak bacanya misalnya imam pada sedang boleh baca seperti ini. Kalau di kampung itu tidak biasa dengan baca itu, sebab baca itu ya dikira nanti orang sesat, bisa diperangi, bisa dibacok, bisa di maklum gitu. Gitu ya. Baik, baik. Berapa waktu lalu ada yang bertanya tentang bisa tidaknya mengkodok tentang apa sholat yang ditinggalkan. Gimana bapak? Orang yang Kajian lepasan Jawa ada yang bertanya tentang bisa tidaknya mengkodok sholat yang ditinggalkan. Ini ada pertanyaan itu tiba dia minta penjelasan dalilnya apa kalau menyatakan dia bisa, kalau tidak mengapa dalil lagi. yang sholat isya. Bukan sholat mengkodok sholat yang ditinggalkan. Oh Allah, sholat yang ditinggalkan dalilnya apa? Kalau enggak juga kalau apa? Pertanyaan saya kembali, dia meninggalkan sholat itu karena apa? Jadi sebelum orang sengaja meninggalkan sholat. Oh karena ketidaktahuan, kejahilannya. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Dia bingung. Ya. Jadi dalil pertamanya, kalau dia misalnya meninggalkan sholat, dia tahu sholat yang 5 waktu itu hukumnya fardhu ain, maka dia berdosa besar. Sebagaimana yang pernah kita bahas kemarin, ya tentang dari sholat tidak ada satupun dalil yang menerangkan orang boleh meninggalkan sholat. Dia tahu hukumnya ain, tapi dia tetap meninggalkan atau merayakannya, maka dia berdosa besar. Maka pernah kita bahas, walaupun dia nanti menggantikan sholat yang misalnya karena peninggalan itu, maka sia-sia dia tetap ya mendapatkan dosa. Tapi kalau memang misalnya dia meninggalkan sholat karena kelalaian, yang maksudnya kan tidak tahu dia jahil, dia belum tahu hukumnya. Lalu berikutnya misalnya dia sakit atau mungkin karena pekerjaan dan yang lainnya dan seterusnya, ya maka dia hukumnya tertolak. Tapi konteksnya di dalam hadis yang sudah kita dalilkan kemarin, kalau dia misalnya meninggalkan sholat, ya, dia mengqadha sholatnya atau dia menggantikan sholatnya dengan harapan bisa mengganti yang tertinggal kemarin. Kata Rasulullah SAW dengan dalil yang saya kemarin itu bahkan tidak bisa menggantikan sholat yang ditinggalkan kemarin. Maka caranya apa? Perbanyak apa? Sholat sunnah dan sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah dan sholat sunnah dulu yang rawatib yang setiap sholat ba'da qabiyah dan seterusnya ada yang meringankan nanti bisa menutup dari bolong-bolong daripada dosa itu saja sebenarnya. Tapi tatkala dianggap misalnya di mazhab Syafi'i memang ada dalilnya. Sejumlah yang dia tinggalkan kemarin, seingatnya dia itu diqadha. Selesai sholat sudah diqadha, asar diqadha,
maghrib kalau kesempatannya dia ada dalam syariat seperti itu dengan dalil supaya bisa. Tapi yang menyesuaikan memang dia memperbanyak salat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal jariah dengan harapan moga-moga dengan sedekahnya banyak, musalah dengan orang-orang saleh, mengumpulkan dan seterusnya itu bisa meringankan hisabnya nanti atau meringankan daripada dosanya untuk bisa mengerti. Gitu ya? Bisa jelasin? Insyaallah. Jadi kembali lagi dengan dia maksudnya kalau dia menyepelekan sama dengan dalil Jumat tadi. Kalau dia menyepelekan sampai 3 kali, ya sebelum maka Allah akan menutup hati orang tersebut, ya menutup hati orang tersebut. Jadi ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menutup hati, ya kita mau gimana lagi, gitu ya. Baik, ada yang lain? Cukup? Baik, lain. Pernah waktu sholat Jumat khotib membaca atau menjelaskan khutbahnya menggunakan bahasa Arab. Sementara mungkin di lingkungan situ nggak ngerti bahasa Arab, semuanya paham bahasa Arab gitu. Apakah ada dalilnya atau apakah boleh gitu? Ada pernah gitu dan panjang gitu loh. Gak cuma seperti yang dijelaskan yang ada di Al-Quran gitu. Jadi di beberapa kampung memang seyogyanya khotib itu menggunakan bahasa yang difahami oleh jamaah atau kampung itu sendiri. Ya, imma itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa dan seterusnya. Ya, tapi tetap konteksnya apakah sah atau tidak khotib dan Jumatnya itu tetap sah. Walaupun menggunakan bahasa Arab, jamaah tak paham arti dan seterusnya. Dan khotibnya itu kalau menggunakan bahasa Arab itu aja udah. Salam aja sampai Jumat. Kalau bapak mau bermainnya nanti ke Banten, keluar sedikit ke Bogor ke sana itu pasti. Dan khotibnya memang dia kita khotib Jumat menggunakan bahasa Arab. Mukadimahnya sama, isinya sama, nggak ada yang berubah. Kalau dilaksanakan memang lebih bagus dengan kondisi. Pekan ini menyampaikan tentang ini, pekan ini karena memang hanya memanfaatkan Jumat itu orang banyak itu adalah momentum untuk berdakwah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah. Sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi tak kira ditanyakan apakah sah ininya, selama rukun yang disampaikan adalah tadi, ya, tak kira di muqaddimah mengajak ketakwaan, berikutnya membaca satu ayat, lalu salat kepada baginda Rasulullah SAW, ditutup dengan doa, duduk antara sujud, selesai. Ya. Jadi rukun-rukun dari khatib dan Jumat itu sudah tergugurkan atau terpenuhi. Yang berjalannya lagi nanti tak kira hadis Abu Hurairah, tak kira khatib sedang naik mimbar, kalau ada malah musyrik yang awalnya berbicara, kemudian kamu katakan sesuatu, maka tak kira dia berbicara tentang sesuatu, maka pada mu'alaf, maka tidak termasuk atau sholat jamaahnya tidak sah. Ya, itu hal yang berbeda. Baik, ada namanya. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Insyaallah nanti mungkin di review kembali jadwalnya ini. Untuk tahsin tilawahnya apakah di hari yang lain atau kita jeda di pertemuan pekan keduanya atau pekan ketiga atau pekan keempatnya, itu saya kira perlu penting khusus memang tahsin tilawah. Ya alhamdulillah berkat dengan doa bapak nabung dikit-dikit ya punya laptop kalau saya kan tujuan untuk isi pengajian ya, kalau saya kan yang masih kuat lah ya, jadi bisa ini kalau nanti ada yang fokus saya ini kan kitab di Dr. Iwan Rus khusus untuk apa? Untuk tahsin tilawah sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak. Kita membahas tentang mahkamah tajwidnya, khusus tentang makhluknya. Masih banyak yang belum dibahas tentang mahkamah tajwid, mana tetap perkembangan wakafnya, hukum tajwid dan segala macamnya dan seterusnya. Dan yang banyak kita bahas kekeliruan-kekeliruan di tengah masyarakat itu perlu, insyaallah. Ya dan mudah-mudahan dengan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala alat yang bisa mendukung daripada dakwah insyaallah. Dan kita doanya ini juga tujuannya apa? Ada laptop dengan
sempat lagi kuliah, anak-anaknya yang kesibukan jualan dan seterusnya nggak bisa lagi. Nah, sudah sedikit insyaallah. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina wa anhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتدرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. يا مخلق القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.